Dikutip dari kitab karangan Syaikh Abdul Qadir Jailani. Qaddasallahu sirrahu alaih. Ketika Syekh Ibrahim At-Taimi telah diajari amalan terbaik oleh Nabi Khidir, beliau malah bertanya kepada Khidir. Dengan berkata dan bertanya bahwa aku lebih suka jika kamu memberitahuku mengenai siapa yang memberikan hadiah ini kepadamu. Khidir menjawab, aku diberi oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan kepadaku Khidir untuk aku bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku dapat bertanya kepada beliau langsung apakah beliau memberikan hadiah ini kepadamu? Lalu Khidir berkata kepadaku, apakah kamu tidak menganggap diriku ini penting? Aku menjawab, bukan begitu, tetapi aku lebih suka mendengar hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Khidir berkata kepadaku, jika kamu ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpimu maka ketahuilah, jika kamu melakukan salat maghrib dan salat sunnah menjelang isya terakhir tanpa bicara sama sekali dengan anak cucu Adam. Lakukan dengan khusyuk dan ucapkan salam pada setiap dua rakaatnya dan bacalah dalam setiap rakaat surat Al-Fatihah 1 kali, Qul huwallahu ahad sekali, surat Al-Falaq sekali dan surat Al-Ikhlas sekali. Kemudian laksanakan salat isya secara berjamaah dan jangan sekali-kali kamu berbicara dengan seseorang hingga kamu tiba di rumahmu. Setelah di rumahmu kamu salatlah witir, kemudian kamu salat menjelang tidur sebanyak 2 rakaat. Lalu bacalah setiap rakaat surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas 7 kali, kemudian sujudlah setelah salat dan istighfar 7 kali dalam sujudmu, lalu katakan doa ini dalam sujudmu. Setelah kamu membaca doa itu dalam sujudmu lalu kemudian kamu berdiri dan berdoalah seperti yang telah kau lakukan dalam sujudmu itu. Kemudian sujud dan ulangilah doamu kembali. Setelah itu, lalu angkatlah kepalamu dan tidurlah sekehendak hatimu dengan menghadapkan wajahmu ke kiblat. Sementara dirimu senantiasa membaca syalawat kepada Nabi dan jangan pernah berhenti membaca syalawat kepada Nabi sampai kamu betul-betul terkalahkan oleh tidur. Aku berkata, aku akan merasa senang jika kamu mau memberitahuku dari mana kamu mendengar doa seperti ini? Ya, Khidir berkata, apakah kamu meremehkan diriku? Lalu ku jawab, demi yang mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebenaran sebagai Nabi aku tidak meremehkan dirimu. Kemudian ia Khidir berkata, aku hadir dalam majelis Muhammad sewaktu beliau mengajarkan doa ini. Doa ini diwahyukan kepadanya. Sementara aku berada di sampingnya, tepat di sampingnya, dan aku mempelajarinya dari orang-orang yang diajarinya. Lalu Ibrahim berkata, beritahulah aku mengenai pahala doa tersebut. Lalu Khidir menjawab, jika kamu bertemu Nabi Muhammad tanyakan sendiri berapa pahalanya. Dan setelah percakapan itu aku melakukan apa yang dikatakan oleh Khidir alaihissalam dan aku tidak berhenti memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara aku duduk di atas dipan maka kantuk segera menyergapku karena bahagia luar biasa atas apa yang diajarkan oleh Khidir kepadaku dan harapanku untuk bertemu Nabi Muhammad demikian besar. Aku mengalami perasaan demikian hingga kulaksanakan salat fajar, kemudian aku duduk di mihrabku dengan menantikan siang yang menyingsing, lalu aku lakukan salat duha. Di dalam hatiku sendiri berkata, jika nanti malam dikarunai kehidupan maka aku akan melakukan apa yang dititahkan Khidir dan tobat tiba aku. Mengantuk berat dan tertidur dan dengan segera malaikat menemuiku dan membawaku ke dalam surga. Sebuah istana yang terbuat dari yakut merah, jamrud hijau dan intan putih dan kulihat sungai-sungai dari madu, sungai dari susu dan sungai dari arak, semuanya indah. Lalu kulihat dari dalam istana keluar seorang pelayan yang wajahnya sangat terang benderang melebihi matahari yang terangnya andaikan saja dia mempunyai ujung kain yang menjulur dari atas istana ke bumi tentu akan tersinari bumi itu. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang membawaku, untuk siapakah istana dan pelayan tersebut? Mereka menjawab, untuk orang-orang yang melakukan seperti apa yang kau lakukan. Dan malaikat tak kunjung membawaku keluar hingga memberiku makanan dan buah-buahan surga dan memberikan minumannya, kemudian mereka membawaku keluar dan mengantarku kemana tadi aku berada. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku disertai 70 nabi dan barisan malaikat yang terbentang dari ufuk timur sampai ufuk barat. Lalu beliau memberikan salam kepadaku dan memegang tanganku dan kemudian aku bertanya kepada beliau. Wahai Rasulullah, Khidir telah memberitahu diriku bahwa dia mendengar satu hadis demikian darimu. Lalu Nabi Muhammad bersabda, Khidir berkata benar dan semua yang diceritakannya adalah benar. Dia adalah orang alim dari kalangan penghuni bumi, para wali abdal dan termasuk tentara Allah di muka bumi. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menjadi ganjaran bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut selain yang telah kusaksikan ini?
Nabi bersabda, ganjaran apalagi yang lebih utama daripada apa yang telah kau lihat dan diberikan kepadamu? Kamu melihat tempatmu di dalam surga memakan buahnya dan meminum minumannya, kamu juga melihat para malaikat dan Nabi besertaku juga menyaksikan bidadari. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang melakukan seperti yang kuamalkan dan tidak menyaksikan seperti yang kulihat dalam mimpiku saat ini, apakah diberi sesuatu yang telah diberikan kepadaku? Lalu Nabi bersabda, demi yang mengutusku secara hak sebagai Nabi, dia akan mengampuni semua dosa besar yang telah ia lakukannya, mencabut semua kemarahan dan kebenciannya. Demi yang mengutusku dengan hak, dia akan memberikan bagi pelakunya yang demikian. Jika ia tidak dapat melihat di dalam mimpinya seperti yang diberikan kepadamu saat ini, seorang penyeru akan datang memanggilnya dari ketinggian langit bahwa Allah telah mengampuni bagi pelakunya dan seluruh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan mukmin dan mukminat dari timur sampai barat agar tidak menuliskan keburukan darinya hingga tahun depan. Aku berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, demi yang perlihatkan kepadaku ketampananmu dan surga, apakah baginya ganjaran dan keutamaannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ia akan diberi semua itu. Aku berkata, wahai Rasulullah, seharusnya seluruh kaum mukmin dan mukminat mengetahui dan mempelajari doa ini dan meraih pahala dan keutamaannya. Lalu Nabi Muhammad bersabda, demi yang mengutusku sebagai Nabi yang hak, mereka tak akan mampu melakukan demikian kecuali orang-orang yang diciptakan oleh Allah sebagai orang yang ahli bahagia dan akan meninggalkannya kecuali yang diciptakan oleh Allah sebagai pengeluh. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah si pelaku akan diberi sesuatu yang selain ini? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang mengutusku sebagai Nabi yang hak, sesungguhnya orang yang mengamalkan pada satu malam telah dicatat baginya kebaikan setiap tetes air yang turun dari langit semenjak dunia diciptakan hingga hari segala bentuk dibangkitkan. Dan setiap keburukannya dihapuskan sepadan dengan setiap benih yang tumbuh di bumi. Mana saja yang mengamalkan dari kalangan mukmin ataupun mukminah baik yang terdahulu maupun yang kemudian, admin berharap mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan semoga kita bisa mengamalkannya.